roh setan menguasai babi-babi. Dan demikian juga dulunya di Taman Eden, roh setan, Lucifer, menguasai ular dan mengucapkan firman Tuhan kepada perempuan tersebut, dan tapi diselewengkan. Dan kemudian perempuan itu mendengar, dan tepat seperti itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 2 Korintus 11 ayat 3 tadi. Aku takut jangan kamu terperdaya seperti dulunya Hawa yang diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Jadi kelicikan daripada setan melalui bejana, melalui ular di masa itu disamakan dengan setan yang sama di dalam diri para penyesat, di dalam diri para pengkhotbah palsu, di dalam diri para pengajar dan nabi-nabi palsu. Dan Rasul Paulus mengingatkan supaya kita jangan seperti perempuan di Taman Eden. Amin. Karena jika kita tersesat, maka di zaman ini, jika Anda tersesat oleh berbagai macam pengajaran-pengajaran yang sedang beredar di dunia ini, maka tidak ada jalan saudara diselamatkan. Jadi rahasia ini disingkapkan, dibukakan untuk memperingatkan kita, juga memberitahukan kepada kita siapa kita yang sesungguhnya dulunya sebelum jatuh ke dalam dosa. Dan rahasia ini dibukakan juga untuk memberitahukan jalan yang benar supaya kita bisa kembali lagi kepada keadaan posisi kita dulunya sebelum ada dosa, yaitu tampil sebagai anak laki-laki dan perempuan Allah, menjadi bos, menjadi tuan, menjadi anak Allah, menjadi Allah A huruf kecil atas seluruh alam semesta. Amin. Dan kita akan tinggal di sebuah dunia yang tidak akan ada lagi pertengkaran, perselisihan, kebencian, pertumpahan darah, pembunuhan, dan lain sebagainya, tapi sebuah dunia yang damai, di mana di situ beruang, serigala, ular, singa, harimau akan tidur sama-sama. Amin. Dan manusia tidak lagi takut dengan mereka, karena manusia di masa itu akan menjadi penguasa bersama dengan Kristus Yesus. Siapa mereka yang akan berkuasa bersama dengan Kristus? Yaitu mereka yang telah menang di dalam darah anak domba Allah. Menang mengalahkan musuh kita. Siapa musuh kita? Si iblis, roh-roh setan yang menguasai diri kita sebelumnya. Karena sifat kita sifat yang lama, maka itu harus dikalahkan. Ada amin? Tetapi bagaimana cara kita mengalahkan? Kalau kita tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan akan mendatangkan kemerdekaan, kebebasan. Karena kebenaran firman Tuhan adalah pedang firman. Dan jika itu diberikan ke tangan saudara, saudara akan bisa mengalahkannya. Amin. Haleluya. Dan demikianlah apa yang terjadi di Taman Eden. Setan menyesatkan, memelintir firman, dan perempuan itu terperdaya. Namun sebelum kita kembali ke situ, saya ingin bacakan Ibrani 9. Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kemudian di Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kenapa kedua ayat ini saya bacakan untuk Anda? Adalah terkait dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa dan apa yang dilakukan oleh Tuhan kita dalam rupa manusia dan diberi nama Yesus Kristus, dan Dia mati di kayu salib dengan menumpahkan darahnya. Jadi ada kaitan antara penumpahan darah, atau tepatnya ada kaitan antara kejatuhan manusia di Taman Eden dengan darah. Itulah sebabnya harus dibayar dengan darah juga. Jadi kejatuhan dulunya adalah oleh darah, maka harus dibayar dengan darah juga. Amin. Dan saya akan tunjukkan hubungan itu. Dan itulah rahasia. Sekarang kita kembali ke kitab Kejadian pasal 3 tadi, ayat yang ke-5. Ayat 4 mulai. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan ular berkata yang selanjutnya, bukan hanya dia sudah menambah satu kata, betul? Yang seharusnya 3 kata ditambah 1. 3 kata adalah, kamu tidak akan mati, kata Tuhan pada Adam. Tapi ular diurapi oleh setan berkata, kamu tidak akan mati. Nah, 4 kata, berarti menambah firman. Dan ayat 5, si ular berkata selanjutnya, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi setan sangat pandai untuk memperdaya, menyesatkan orang. Dikatakan oleh ular, kamu akan menjadi seperti Allah. Apakah benar demikian? Kalau dimakan buah pengetahuan, kamu akan jadi seperti Allah. Jawabannya adalah tidak benar. Kenapa? Karena perempuan sudah sama seperti Allah. Betul? Karena Kejadian 1 ayat 26-27 mengatakan, manusia dijadikan sama seperti segambar dengan Allah. Lalu sekarang dikatakan, kalau kamu makan buah pada pohon pengetahuan, kamu akan menjadi seperti Allah. Sudah sama kok, akan. Sudah. Tetapi ular sangat cerdik. Ular sangat lihai, sangat licik. Demikianlah para penyesat, sangat licik dengan kata-kata.
maka dipelintirlah firman Tuhan, sehingga dibuatlah seperti ini. Kamu akan jadi seperti Allah. Wah, maka heranlah perempuan, dan perempuan tidak bisa bertahan. Ayat selanjutnya. Perempuan itu melihat, perhatikan, setelah perempuan terperdaya dengan kata-kata yang licik dari ular yang diurapi setan, maka sekarang lihat hasilnya, seorang yang tersesat, seorang yang tertipu, seorang yang terperdaya. Inilah hasilnya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, karena dimakanlah buah itu. Lihat, begitu mudah manusia terperdaya. Ini baru ular. Ular aja binatang bisa memperdaya manusia. Gimana kalau sekarang yang tampil pengkhotbah pakai dasi keren dan lain sebagainya. Bahkan dipakai Tuhan untuk tumpang tangan orang sakit sembuh. Bukankah Matius 7 tadi mengatakan? Masih ingat Matius 7 tadi? Nabi-nabi palsu, tumpang tangan orang sakit sembuh, mengusir setan. Tapi apa jawab Yesus? Enyah kalian, aku tidak kenal kalian sebab kalian adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau seandainya datang pengkhotbah sama saudara dan saudara, tumpang tangan orang sakit sembuh, membangkitkan orang mati, kemudian pasti heran kan? Wah, hebat banget. Kemudian Anda mendengarkan khotbahnya dan ternyata palsu. Wah, tidakkah saudara-saudari menjadi korban penyesatan seperti Hawa dulunya? Itu masih binatang di sini. Belum manusia di sini yang muncul. Nah, sekarang manusia jasmania. Tidakkah akan lebih ampuh untuk menyesatkan sebanyak mungkin orang? Dulu yang diperdaya cuma satu, itu pun oleh binatang. Sekarang banyak orang terperdaya karena dia tampil di balik podium. Betul? Itulah yang dimaksudkan oleh Alkitab. Karena di akhir zaman, kita baca di Matius 24:24, sebelum saya lanjutkan ke Kejadian 3. Di akhir zaman, Matius 24:24 harus tampil. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sudah lihat, nabi-nabi palsu, Mesias, mereka diurapi, mereka dipakai, mereka melakukan banyak tanda heran dan mujizat, dan mereka menyesatkan. Bahkan orang pilihan pun hampir-hampir tersesat. Karena saking hebatnya. Dan banyak ribuan orang tersesat. Saya tidak ingin saudara tersesat. Kenapa? Karena saya nggak mau tersesat. Supaya saya tidak mau tersesat, saya pastikan saya tidak tersesat. Dan sekarang saya sudah sadar bahwa dulunya saya juga tersesat, tapi Nabi Tuhan datang memberitahukan yang benar, maka sekarang saya dilepaskan dari penyesatan, sekarang saya di jalan yang benar, maka sekarang saya mengundang saudara untuk mendengarkan yang benar.